Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari penulis favorit kita semua ya, Mas Dani SBR, yang selalu ditunggu-tunggu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja. Budul horor. Danau misterius di daerah Bekasi. Warung kopi Bang Doni. Pagi menjelang siang, terlihat Mas Zubaida sedang menutup dagangannya. Di situ ia dibantu oleh Doni dan Kembul membawa peralatan dagangannya masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Mas Zubaida langsung bersantai di ruang tengah sambil menyalakan televisi. Di dekatnya Doni asik dengan segelas kopi sambil memainkan jemarinya di layar handphonenya. Tiba-tiba Mak Zubaida bertanya sesuatu pada Doni. Tong, si Bonis ngapa ya? Mak perhatiin dia sering di kamar aja deh ya, jarang keluar sekarang. Lagi mager kali Mak, soalnya panas sekarang, hawanya panas banget. Lah di kamar dia kan ada AC-nya, makanya dia ngejedok aja di kamar bae Mak. Jawab Doni. Ya tapi kan Tong, dia kalau pulang kuliah pasti baliknya malam. Terus kalau libur nih tiap maghrib pasti suka kagak ada. Emak sampai sering nyap-nyap. Kata dia mah ke rumah temennya. Tau dah udah gitu kalau pulang emak lihat mukanya si Bonis ditekuk aja kayak lagi ada masalah. Coba ngapa Tong, lu tanyain apa itu adek lu. Emak takut ya ngapa-ngapa, pinta Mas Zubaida. Ya lah Mak, apa yang dipikirin sih yang kayak begituan? Si Bonis pan udah gede Mak, kalau ada apa-apa dia paling ngomong. Dia lagi ketiban bulan kali Mak, lagi dapet alias PMS. Saud Doni. Beda Tong, dia bukannya lagi dapet. Mak tahu banget kalau dia lagi dapet. Coba ngapa lu tanyain? Ya kali aja dia lagi ada masalah di kampusnya, pinta Mas Zubaida lagi. Iya ntar Doni tanyain. Doni tanyain Nani aja kali ya, biar dia nyari tahu. Tapi ngomong-ngomong, si Bonis kemana dia ini? Tanya Doni. Udah jalan dia tadi pagi-pagi banget. Katanya mah ada kuliah pagi. Jawab Mas Zubaida. Sementara itu di kampus, Bonis terlihat duduk seorang diri di kantin setelah mengikuti perkuliahan sejak pagi. Dia memesan segelas jus alpukat dan menikmatinya sambil memainkan handphone. Walaupun tangannya menyekror layar handphone, namun pikiran Bonis melayang entah kemana. Wajahnya terlihat sekali jika suasana hatinya sedang tidak bagus. Tiba-tiba saja dari arah belakang, Bonis dikagetkan oleh kedua sahabatnya yang bernama Lita dan Akila. Nis, kok kantin sendirian aja? Ucap Akila. Iya nih, kayak nggak punya teman aja lu, timpa Lita di situ. Bonis hanya diam saja sambil memasang wajah datarnya. Keduanya pun langsung duduk di depan Bonis dan ikut memesan jus. Nis, abis kuliah kita jalan-jalan ke mall yuk. Lu gak ada kuliah lagi kan abis ini? Ajak Lita pada Bonis. Alasah, gue mau langsung balik aja, jawab Bonis dingin. Yolah lu, kayaknya akhir-akhir ini sok banget ya kalau diajak jalan, celetuk Akila. Gue lagi malas kemana-mana, lu berdua aja, gue mau langsung balik, ucap Bonis. Kemudian Bonis pun berpamitan pada kedua sahabatnya itu, walaupun gelas jusnya belum juga habis. Gue balik duluan ya, ujar Bonis sambil berlalu pergi. Di situ Akila dan Lita nampak bingung dengan perubahan sikap Bonis yang begitu dingin pada mereka. Si Bonis kenapa sih? Aneh banget ya, tanya Akila. Ya, gak biasanya dia kayak gitu. Biasanya kalau denger mall dia gak bakalan nolak, saut Lita. Sementara itu, di kafe warung kopi Bang Doni, suasananya seperti biasa. Banyak pengunjung yang datang untuk sekedar bersantai dan menikmati kopi. Sementara itu,
Doni sedang duduk di dalam gudang berasnya seorang diri. Ya, nampaknya ia sedang memikirkan perkataan ibunya tadi mengenai keadaan Bonis. Bagaimana ngomongnya ya Pak Princess? Masa iya dia disuruh jadi detektif lokal Bonis? Gumam Doni dalam hati. Ya, rupanya Doni sedang mencari cara untuk meminta bantuan kekasihnya Nani untuk mencari tahu apakah Bonis memiliki masalah di kampusnya. Namun di tengah lamunannya, Radol muncul di hadapannya setelah selesai mengantar beras. Di situ Doni baru sadar jika Radol satu kampus dengan adiknya dan mungkin dia bisa meminta bantuan Radol. Bisa ngantar beras, Dol? Tanya Doni. Iya bang, jawab Radol. Di situ rambut Radol terlihat basah sehingga Doni menyangka jika Radol habis mencuci muka. Jalanan panas. Tanya Doni lagi. Iya bang, tapi alhamdulillah habis sholat zuhur rasanya adem banget, ungkap Radol yang langsung mengejutkan Doni. Rupanya kini Radol sudah mulai sholat. Hal itu pun cukup membuat Doni merasa ikut senang dengan perubahan dari Radol. Alhamdulillah, akhirnya lu mulai udah sholat, Dol. Gitu dong, biar kata kita sibuk, ibadah jangan sampai ditinggalin, ucap Doni menasehati Radol. Kemudian Doni pun menyampaikan niatannya untuk meminta bantuan pada Radol untuk mencari tahu apa yang terjadi pada adiknya di kampus. Apa bang? Waduh bang, kalau ada yang macam-macam sama Bonis, saya turun tangan duluan bang. Abang tenang aja, ujar Radol bersemangat. Ya tapi jangan sampai ribut-ribut juga, Dol. Lu kasih tahu gua dulu. Iya bang, siap bang. Mulai besok saya bakalan cari tahu dah informasinya. Tak lama kemudian handphone Doni tiba-tiba saja berbunyi dan saat dilihat rupanya panggilan itu berasal dari Ajat. Doni pun langsung mengangkat panggilan itu. Assalamualaikum Jat, salam Doni. Waalaikumsalam Bang Doni, jawab Ajat dari balik telepon. Di situ Doni berpikir jika Ajat ingin memberi kabar akan keterlambatan pengiriman beras, namun rupanya bukan itu. Bukan Bang Doni, saya menelpon abang bukan urusan beras, tapi ada urusan lain, ucap Ajat. Oh begitu, alhamdulillah dah kalau gitu, soalnya pesanan lagi rame. Bahaya banget kalau stoknya kurang, saut Doni. Oh begitu ya bang, alhamdulillah kalau begitu. Ini Bang Doni, saya mau kasih kabar kalau saya mau kirim undangan, ujar Ajat. Undangan? Undangan apaan? Sunat? Siapa yang sunatan Jat? Tanya Doni penasaran. Bukan undangan sunatan atau Bang Doni, tapi undangan pernikahan bang. Saya mau nikah bang, ungkap Ajat. Mendengar itu Doni pun ikut senang dan merasa bahagia. Yang bener Jat? Alhamdulillah, selamat Jat, biar lancar dah sampai acara kelar. Iya bang, sama satu lagi, saya juga mau ngundang abang sekeluarga sama semua teman-teman di KP sama Pak Sadeli juga. Nanti undangannya saya kirim ya bang, ujar Ajat. Ya Jat, kebetulan nanti ada rapat bulanan, nanti dikabarin lagi dah sama semua pegawai di mari, saut Doni bersemangat. Di malam harinya, semua pegawai kafe warung kopi Bang Doni sudah berkumpul, termasuk Nani yang bertanggung jawab atas manajemen di kafe warung kopi Bang Doni. Mereka biasa melakukan rapat di hari biasa, di mana keadaan kafe sedang sepi sehingga acara tersebut tidak mengganggu operasional dari kafe warung kopi Bang Doni. Nani langsung membuka rapat dengan laporan-laporan keuangan berupa pemasukan dan pengeluaran kafe. Tak hanya itu, mereka pun membahas permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian Nani bertanya kepada seluruh pegawai kafe warung kopi Bang Doni satu persatu. Ya, sepertinya Nani menekankan agar seluruh pegawai dapat berperan aktif dan mempunyai andil di kafe tersebut. Sebelumnya Nani juga mengumumkan
Jika semua pegawai sudah didaftarkan ke Disnaker dan mempunyai kartu BPJS Ketenagakerjaan, mereka terlihat gembira mengetahui jika telah mempunyai asuransi tersebut. Kemudian, satu persatu semua pegawai berbicara di dalam rapat itu dan mengemukakan pendapatnya masing-masing. Hingga tibalah Pak Slamet yang memberikan pendapatnya. Di situ, Doni pun nampak siaga untuk memotong ucapannya jika Pak Slamet sudah mulai ngelantur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menyampaikan pendapat saya terkait masalah-masalah yang ada di lapangan. Dan saya juga ingin mengucapkan alhamdulillah karena sudah menjadi bagian di dalam kafe warung kopi Bang Doni ini. Sungguh, saya merasa jika di sini kita semua sudah seperti keluarga. Dan di momen ini, yaitu di momen evakuasi bulanan, saya bisa mengutarakan penjelasan saya. Mendengar itu, Doni langsung menyela. Evakuasi? Evaluasi, Pak Slem. Lah, ini kan lagi rapat, bukannya lagi musibah. Iya, maaf. Evaluasi, Mas Doni. Itu maksud saya. Ucap Pak Slamet. Ya udah, masukannya apa Pak Slamet? Jangan kepanjangan. Saya pegel ngerinya ini. Protes Doni. Baik Mas Doni. Masukan saya bagaimana jika area parkir ditambah, karena jikalau kafe sedang ramai, parkiran sampai mengekor di sisi jalan. Saya berharap area belakang yang masih kosong bisa dijadikan area parkiran. Demikian usulan dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar itu, Doni terlihat mengangguk. Rupanya dia baru sadar jika lahan parkirnya sudah tak lagi bisa menampung saat keadaan di kafenya ramai. Nani pun langsung menanggapi masukan dari Pak Slamet dengan bertanya kepada Doni. Gimana Bang? Memang sepertinya lahan parkir kita nggak cukup. Kayaknya kita perlu lahan tambahan deh. Ya udah, nanti ditanya dulu sama Pak Wito. Enaknya lewat mana? Bakal buka jalur ke belakang. Kalau emang kudu ada parkiran baru. Jawab Doni. Pada akhirnya, rapat itu pun selesai. Namun, sebelum ditutup, Doni mengumumkan jika mereka semua mendapat undangan pernikahan dari Hajat. Nah, sekarang tinggal diatur aja ya. Siapa yang berangkat, siapa aja yang jaga di kafe. Dirembukin dah, ujar Doni. Pak Hajat udah nikah aja, padahal pacarannya cuma sebentar. Ada yang kebalap nih, ucap Gembul menyindir Doni. Mendengar itu, Doni langsung menatap tajam ke arah Gembul seakan ingin menyumpal mulutnya. Namun di situ Gembul malah tersenyum puas. Emangnya siapa yang kebalap ya Mas Gembul? Tanya Nani sambil tersenyum. Ya saya lah Mbak Nani, saya kan udah pacaran duluan sama Ois. Gila Gembul disusul senyuman dari semua. Dalam hati Doni bergumam sendirian. Ngeles aja lu kayak bajai gembet. Awas lo, gua kempesin lo, ucap Doni dalam hati sambil memelototi Gembul. Setelah semua orang keluar dari ruangan, tinggallah Doni dan Nani berdua. Di situ, mereka nampak berdiskusi mengenai hasil dari rapat tersebut. Alhamdulillah ya Bang, kayaknya anak-anak seneng deh udah punya kartu BPJS, jadi mereka punya tunjangan untuk di hari tua juga, ujar Nani. Iya Princes, tapi seharusnya sama anak-anak makasihnya sama Princes, soalnya kan abang mah kagak tahu apa-apaan soal begituan, saud Doni. Ya nggak perlu juga Bang, itu kan emang udah jadi kewajiban kita selaku pemilik bisnis. Jadi jangan cuma perhatiin keuntungan doang. Para pekerja yang bekerja juga harus diperhatikan. Soalnya mereka itu kan aset utama kita. Jelas Nani disusul anggukan dari Doni. Iya Princes, emang dah Princes cocok banget megang nih kape. Abang gak salah pilih. Apalagi ntar Princes bakalan jadi bini abang. Burunya jangan lama-lama, abang udah kebelet, sindir Doni sambil cengengesan. Mendengar itu, Nani langsung menggeda Doni. Abang ngiri ya sama Hajat. Sabar ya Bang, insya Allah kita bakalan nikah. Kita berdoa aja sama Allah ya, biar diperlancar semua urusannya. Kita itu mau udah pasti. Malahan doanya abang tambahin. Semoga dipercepat. Ujar Doni yang langsung membuat Nani ikut tersenyum. Ya Princes, atau lagi nih, ini masalah si Bonis. Kata emak nih ya, si Bonis
Akhir-akhir ini dia murung baik. Princess tahu kagak? Masalahnya apa ya? Apa si Bonis lagi ada masalah kali di kampusnya ya? Ya abang mau udah nyuruh Radol bakal nyari tahu, ungkap Doni. Mendengar itu, Nani langsung terkejut. Masa sih bang? Setahu Nani Bonis nggak ada masalah apa-apa di kampus. Kalaupun ada Nani pasti langsung tahu. Ya udah deh, coba nanti Nani tanyain langsung ke Bonis ya bang. Jangan Princess. Abangnya takut ini si Bonis jadi malu kalau Princess nanya langsung ke dia. Abang tahu banget ada si Bonis, dia paling kagak demen kalau masalah pribadinya ada yang ikut campurin. Ya biarin aja cegah Doni pada Nani. Kemudian Doni pun mengantar Nani ke rumahnya. Setelah mengantar Nani dan sampai di rumahnya, Doni terkejut mendapati sang ibu yang belum tertidur di malam itu. Mak, ketumbenan belum tidur? Tanya Doni. Saat itu, Mak Zubaidah tampak duduk termenung di kursi tengah. Iya Tong, Mak lagi kagak bisa tidur. Soalnya tadi Mak habis marahin si Bonis. Lah dia seben maghrib pas ada di luar. Mak tanyain dari mana, dia kagak pernah jawab. Ya udah Mak nyapa sama dia. Ujung-ujungnya Mak malah nyesel udah marahin dia, ungkap Mak Zubaidah dengan wajah bersedih. Lah, ngapa Mak jadi sedih? Lah emang udah sepantasnya si Bonis dimarahin. Udah ngapa Mak jangan sedih lagi. Sekarang mana tuh anaknya? Biar Doni yang nanganin dia, ujar Doni dengan nada emosi. Jangan datang udah, lu jangan ikut-ikut marahin dia. Mak takut dia malah kabur lagi dari rumah. Sekarang anaknya ada di dalam kamar. Ya biarin aja, biar dia istirahat, ucap Mak Zubaidah mencegah Doni untuk menegur Bonis. Mendengar itu, Doni akhirnya menuruti perkataan ibunya. Namun sebelum masuk ke kamar, Doni menyarankan agar ibunya beristirahat. Ya udah, sekarang Mak tidur juga dah, besok jualan malam ini. Akhirnya Mak Zubaidah pun menuruti perkataan Doni dan beranjak ke kamar untuk tidur. Keesokan harinya, seperti biasa, Doni sarapan bersama Gembul dan Jumeri. Di situ, Doni bertanya kepada keduanya mengenai siapa-siapa saja yang akan datang ke pernikahan Hajat. Bul, Jum, ntar yang datang ke nikahan Hajat siapa aja ya? Mas Gembul aja bang, sama Sindu sama Lili. Yang lain standby di kafe, jawab Jumeri. Oh gitu ya udah. Bul, lu ngajak si Is kagak? Tanya Doni pada Gembul. Ya dong bang, biar saya cepet bisa ketularan. Sekalian bisa nyalip abang. Ledek Gembul. Jajaran lu, awas aja lu. Kalau emang lu sampai nyalip gua, penghulunya gua cegat di tengah jalan. Syukurin lu, gagu dah lu. Nungguin penghulu kagak datang. Ancam Doni yang sebenarnya bergurau. Bolehnya abang sewot. Emang apa sih bang kalau saya duluan? Ya kagak bisa lah, gua udah ngebet ini. Gua agak redo disalip sama lu. Awas lu ya, ntar kalau sampai nyalip gua tebalikin prasmanan lu. Ancam Doni lagi. Abang kenapa jadi nggak waris begini sih? Ya udah, kalau abang mau duluan aja. Nanti saya depanan. Di situ Gembul tak ada puasa menggoda Doni, apalagi bila menyangkut pernikahan. Ya, Doni sangat sensitif sekali bila membicarakan hal tersebut. Tak lama kemudian, dari arah luar, Pasadeli pun muncul menghampiri Doni, Gembul, dan juga Jumeri. Setelah mengucapkan salam, Pasadeli memberitahu jika dirinya juga mendapat undangan pernikahan dari Hajat. Don, udah dapat undangan ini dari si Hajat, anaknya si Kamran. Lu dapat juga kagak? Dapat lah, jawab Doni. Ya udah, kita jalan bareng-bareng ya. Gue nebeng tapi sama mobil lo, ucap Pasadeli. Mobil saya udah penuh. Saya kan sama emak, Bonis, Nani, sama anak-anak kape. Jelas Doni. Oh begono ya. Udah dah, gue bawa mobil sendiri. Ya, ngomong-ngomong, acaranya di mana deh ya? Di hotel bang, di daerah Pondok Indah. Waduh mantep amat yuk. Gua penasaran, mau nyobain bir peletok bikinan hotel, enak kali ya, ucap Pasadeli bersemangat. Lah, si Hajat orang Sunda bang, mana ada bir peletok, ngadi-ngadi aja, saut Doni sewot. Iya ya, gue lupa. Wah, gue lagi pengen banget minum bir peletok. Kemarin gue nyuruh bini gue bikin, lo kagak enak pisan, kasinan. Gue ada sekilo kali ya, ungkap Pasadeli. Tiba-tiba saja Gembul nyeletuk dari belakang. Waduh,
Ingat umur Pak RT, masa udah tua masih suka ngebir. Ingat dosa loh Pak RT, kan Pak RT ketua DKM, masa ketua DKM doyan mabok. Mendengar itu, Pak Sadeli pun langsung mengkelap. Bul, bir peletok mah bukan hammer. Itu minuman khas Betawi yang dibikin dari rempah-rempah, jahe, kayu manis, pandan, serai, gula, kapulaga, cengkeh, daun jeruk, sama tuh lagi secang. Bakal mulut lu ntar gue cancang. Sembarangan gue dikata doyan mabok. Sentak Pak Sadeli sewot. Gitu ya Pak RT, maaf Pak RT, saya kira mah bir beneran, saut Gembul cengengesan. Ntar minggu depan lo ikut kondangan ke saudara gua biar lo ngerasain rasanya bir peletok. Di situ Pak Sadeli kembali bertanya pada Doni. Oh iya Dan, ngomong-ngomong, ntar apa acaranya di hotel tuh, acaranya si Ajat. Lo pakai baju apa deh ya? Elah bang, begitu aja pakai ditanyain. Abang udah kayak bocah mau datang ke undangan ulang tahun, ucap Doni sewot. Ya bukan begitu Dan, gua baru kali ini dapat undangan kawinan, acaranya di hotel. Saya mau pakai biasa aja deh bang, paling pakai baju batik. Gua kata malu mau pakai jas. Gua rencananya mau pakai jas, soalnya gue punya jas dikasih sama Pak Lurah, tapi kagak pernah gue pakai. Jangan bang, ucap Doni tiba-tiba. Lah jangan, lah emangnya ngapa Don? Tanya Pak Sadeli keheranan. Abang kalau pakai jas itu mirip musuhnya Batman, The Penguin. Ledek Doni. Suwek lo, saut Pak Sadeli sewot. Kemudian saat Mas Zubaida ingin ke dalam rumah, Doni sempat bertanya mengenai keadaan Bonis pada sang ibu. Mak, si Bonis kagak sarapan? Kagak, dia bilang lagi diet, jawab Mas Zubaida. Lah, terus di mana dia anaknya sekarang? Tanya Doni. Kamarnya kali lagi tidur, ntar siang katanya lagi ada kuliah. Dah, biarin aja, biar dia istirahat, ujar Mas Zubaida. Ya, Doni sebenarnya juga mencemaskan kondisi adiknya. Namun ia bingung bagaimana harus mengutarakannya karena selama ini Doni tidak pernah berbicara dari hati ke hati dengan Bonis. Komunikasi di antara mereka berdua lebih sering berupa candaan semata. Kemudian, di jam dan di tempat yang berbeda, Radol mulai melakukan misinya untuk mencari tahu apakah Bonis memiliki masalah di kampus. Dia pun segera berkeliling mencari informasi mengenai hal itu, mulai dari Jos yang merupakan bekas teman dekatnya. Tumben lu nyari gua, biasanya langsung ngilang kalau habis kuliah, ujar Jos menyindir Radol. Begitu amat lu. Ngomong-ngomong, gimana kabar lu? Masih jadi pede ya gak lu? Tanya Radol. Udah kagak Dol, udah berhenti. Bang Yudo udah ketangkep. Untung gue lagi gak kesana, ungkap Jos. Mendengar itu, Radol langsung terkejut. Waduh, terus Jos, lu gak keseret kan? Aman, dulu kan kita pakai nama samaran. Dah lu tenang aja, jawab Jos. Alhamdulillah dah kalau begitu. Ya, gue mau nanya nih sama lu. Lu tahu si Bonis kan? Adanya bos gue sekarang. Dia ngomong-ngomong lagi ada masalah nggak di sini deh? Tanya Radol penasaran. Si Bonis masalah di sini? Gila lu ya? Siapa juga yang mau nyari masalah sama dia Dol? Abang udah terkenal di sini. Setahu gue mah nggak bakalan ada yang berani macam-macam sama dia, ungkap Jos. Mendengar itu, Radol meyakini jika Bonis tak memiliki masalah di kampus. Di situ, sepertinya Radol harus bertanya langsung pada Bonis apa yang sebenarnya sedang menimpanya. Namun sayangnya hari itu Radol harus segera kembali bekerja, sedangkan dia belum sempat bertemu dengan Bonis. Sementara itu, beberapa jam kemudian, hari telah menjelang sore. Terlihat Bonis tengah mengendarai sepeda motornya sendiri setelah seharian mengikuti perkuliahan. Dari jalurnya, seharusnya Bonis segera pulang ke rumah. Namun sebelum sampai, ia tampak membelokkan sepeda motornya ke satu arah. Pada awalnya, ia memasuki jalan pemukiman penduduk yang masih beraspal. Lama-kelamaan, jalan yang dilalui berubah menjadi jalan setapak yang seakan tak jelas arahnya. Semakin jauh, tak ada lagi rumah di sekelilingnya, hanya kebun, padang ilalang, dan semak belukar. Hingga akhirnya
Bonis tiba di tujuan yang sebenarnya adalah sebuah danau atau setu yang kondisinya cukup sepi, namun memiliki pemandangan indah dan menenangkan. Rupanya, tempat itu sering menjadi pelarian Bonis, sebuah danau kecil yang tersembunyi namun nampak sepi. Suasana yang hening serta udara yang sejuk membuat hatinya terasa lebih damai, seolah semua beban pikiran bisa hilang untuk sementara. Mata Bonis tampak kosong menatap ke tengah danau kecil itu. Hening, hanya suara jangkrik dan sesekali desiran angin yang terdengar. Tak lama, ia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya, sebatang rokok. Dengan gerakan ragu namun pasti, Bonis mulai menyalakannya dan mulai menghisap. Mengejutkan, gadis yang dulu dikenal baik-baik kini terlihat seperti anak yang mulai memberontak. Namun ada yang lebih aneh. Bibir Bonis tampak bergerak pelan, seakan sedang berbicara dengan seseorang, padahal di sekitar situ tak ada siapa-siapa. Entah kepada siapa ia melontarkan kata-kata samar itu, seolah ada sosok lain yang menemaninya di balik keheningan danau. Cukup lama ia berdiam seorang diri di sana, hingga ketika langit mulai gelap, Bonis pun perlahan beranjak meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, siang itu, Radul melihat Bonis yang sedang duduk sendirian di bangku kantin. Bonis nampak duduk di pojokan sambil menikmati jus yang dipesannya. Mendapati itu, Radul langsung menghampirinya. Radul langsung menyapa Bonis dan duduk di depannya. Bonis, sendirian aja nih. Mana Lita sama Kila? Biasanya lu bertiga udah kayak trio kwek-kwek. Kemana-mana bareng, tanya Radul. Di situ Bonis sempat terdiam. Ya, terang saja, karena bila boleh jujur, Bonis telah jatuh hati kepada Radul. Namun dia sangat kecewa ketika mengetahui jika Radul telah memiliki seorang kekasih. Dan hal itulah yang membuatnya selalu termenung. Namun kini lelaki pujaannya itu telah berada di depannya, sehingga hal itu sedikit mengobati luka di hatinya. Emang kenapa kalau gue sendirian? Emang gak boleh? Tanya Bonis balik. Saat itu Radul menempatkan dirinya seperti seorang detektif swasta. Dia tidak langsung mengungkapkan jika dirinya disuruh oleh Bang Doni untuk mencari tahu permasalahan Bonis. Ya kagak ngapa-ngapa. Lo lagi gak ada masalah apa-apa kan di kampus? Roman-romannya lo lagi kayak orang banyak pikiran. Tanya Radul. Bukan urusan lo, jawab Bonis ketus. Di situ tatapan Bonis memang berbeda. Tak seperti biasanya. Wajah Bonis sangat suram, tak ada keceriaan sama sekali. Ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya juga selalu terdengar pahit, seakan penuh kebencian di dalamnya. Radul menyadari akan hal itu hingga ia pun berhenti untuk bertanya. Ya udah dah, kalau gitu gue cabut duluan ya Nis, ujar Radul sedikit terbata. Kemudian setelah Radul tiba di gudang dan bertemu dengan Doni, dia pun menyampaikan laporannya. Di kampus nggak ada masalah bang, saya udah keliling nyari informasi, sampai saya nanya langsung sama Bonisnya. Nah terus bagaimana? Apa kata dia? Tanya Doni penasaran. Dianya kagak jawab bang, yang ada saya malah kena omel. Kagak tahu bang, tapi yang saya lihat si Bonis sekarang rada beda dah bang, nyeremin gitu bang, merinding. Abang tanya diri aja dah kalau kata saya mah, ujar Radul memberikan usul. Ya dah, besok gue tanya langsung sama dia. Gue jadi takut nih adek gue ngapa-ngapa, ucap Doni cemas. Keesokan harinya, Doni menepati ucapannya. Dia langsung mengetuk pintu kamar Bonis yang kala itu masih tertutup rapat. Tok tok tok. Nis, Bonis, Nis, buka pintu. Saat itu Mak Zubaida yang kebetulan tidak berjualan menanyakan maksud Doni memanggil-manggil adiknya. Ada apaan Tong? Kagak mak, Doni cuma mau ngobrol aja sama si Bonis, jawab Doni. Tak lama kemudian pintu kamar Bonis pun terbuka.
Terlihat wajah Bonis yang sendu menandakan jika dia baru saja bangun dari tidurnya. "Ada apaan sih?" tanyanya. "Nis, abang mau ngobrol sama lu." "Ngobrol apaan? Males," tolak Bonis yang langsung menutup pintu kamarnya kembali. Serius ini, gue mau nanya sama lu." "Nis, Nis, tok tok tok." "Nis," ucap Doni yang terus mendesak adiknya sambil menggedor-gedor pintu. Namun Bonis tak juga membuka pintu kamarnya. Doni pun bertanya pada ibunya, "Mak, si Bonis ngapa dia? Diajak ngomong susah banget." "Ya mak juga kagak tahu, Tong. Ya udah, ntar biar mak aja yang ngomong sama dia ya. Lu kalau mau jalan, jalan aja gitu," ucap Mak Zubaida berusaha menenangkan anak laki-lakinya itu. Di siang harinya, saat Bonis sudah keluar dari dalam kamar, Mak Zubaida langsung menghampirinya. Bonis, lu lagi ngapa sih? Tadi abang lu mau ngajak ngobrol. Dia mau tahu keadaan lu. Soalnya dia mau kasih tahu kalau lu sekarang beda, kayak ada yang disembunyiin. Coba nggak Neng? Lu ngomong sama emak, ada apaan?" "Bonis gak ngapa-ngapa mak," jawab Bonis sambil berlalu ke arah dapur karena lapar. Saat itu Bonis mengambil sepiring nasi dan lauk pauk. Kemudian Bonis membawanya ke dalam kamar. Melihat begitu banyak nasi dan juga lauk pauk yang Bonis ambil, membuat Mak Zubaida bertanya-tanya, "Tumben makan lu banyak banget, lapar lu. Tadi mak tawarin sarapan lu kagak mau." Bonis tak menjawab, malahan ia langsung memasuki kamarnya. Sebenarnya Mak Zubaida sudah lama melihat perubahan pada sikap anaknya itu. Akhir-akhir ini Bonis sering membawa makanannya ke dalam kamar. Terkadang Bonis juga mengambil dengan porsi yang begitu banyak. Mak Zubaida pun selalu dilarang ketika dia ingin memasuki kamar Bonis. Dan ketika Bonis sedang tidak ada di rumah, kamarnya selalu dalam keadaan terkunci. Namun Mak Zubaida tak bisa berbuat apa-apa. Dia ingin bersikap keras, tapi dia tak tega karena selama hidupnya Mak Zubaida tak pernah sedikit pun memukul Bonis. Berbeda perlakuannya pada Doni. Wajar saja karena Bonis adalah seorang wanita sedangkan Doni laki-laki. Dan ketika sore tiba, seperti biasa Bonis akan keluar. Mak Zubaida sudah bisa menebak akan kebiasaan dari anak gadisnya tersebut. Kala itu Mak Zubaida bertekad agar Bonis tidak keluar rumah. "Mau kemana lu? Jangan keluar," ujar Mak Zubaida. Bonis diam. Dia hanya tertunduk tanpa menatap wajah ibunya. Bonis, kalau lu ditanya sama orang tua, jawab." "Mak mau tanya, lu kemana kalau setiap mau maghrib kagak pernah ada di rumah?" Namun di situ Mak Zubaida tiba-tiba saja mencium aroma yang tak sedap. Ya, rupanya bau itu berasal dari Bonis. "Astagfirullah, bau amat lu, Nis. Lu kagak mandi-mandi ya?" tanya Mak Zubaida lagi. Mendengar itu, pelan-pelan Bonis mengangkat wajahnya dan mulai menatap wajah ibunya. Bisa nggak Bonis tenang? Bisa nggak mak berhenti ngerecokin itu Bonis terus? Mulai sekarang jangan larang-larang Bonis lagi." Mendengar itu, Mak Zubaida emosinya langsung meledak. Dia tidak menyangka jika anak perempuannya itu berani berkata demikian. Tak pelak, sebuah tamparan keras mendarat tepat ke arah wajah Bonis. Plak! "Kurang ajar lu ya, udah berani lu ngelawan sama mbak. Emang siapa yang udah brojolin lu, hah?" Seketika air mata mengucur di wajah Mak Zubaida. Bonis hampir saja tersungkur. Untungnya Mak Zubaida tidak mengeluarkan seluruh tenaganya. Ya, Mak Zubaida masih bisa menahan, namun dia tak bisa menahan emosinya. Bonis hanya memegangi pipinya, namun bukannya kesakitan, dia nampak menyeringai. Entahlah, sepertinya saat itu Bonis seperti sosok yang berbeda. Di situ Mak Zubaida tak bisa lagi menahan air matanya. Dia pun langsung menangis, ya, karena baru pertama kali selama hidupnya dia menampar anak gadis kesayangannya itu. Mak Zubaida langsung jatuh terduduk. Ia menangis terseduh-seduh, tapi tanpa disadarinya Bonis keluar dari kamarnya dan pergi meninggalkan Mak Zubaida seorang diri. "Bonis,
Bonis, lu mau kemana, Neng? Panggil Mak Zubaida. Namun panggilan itu tak menghentikan langkah Bonis untuk pergi dari rumahnya. Sementara itu, di kafe warung kopi Bang Doni, terlihat Doni sedang berbicara serius dengan Pak Suwito. Jadi gitu Mas Wito, saya pengen lahan di belakang dijadiin parkiran, tapi jangan dipelur. Bisa kagak ya kalau rumput aja gitu? Jadi kalau gak ada mobil bisa buat main bola. Ujar Doni sambil cengengesan. Ya bisa lah Bang Doni, gampang itu. Saya nggak perlu repot-repot, cuma ngeratain aja. Tapi masalahnya struktur tanahnya bakal lembek, terus bakal banyak lubang. Kan kalau diinjek mobil nanti bakal bergelombang. Nah, kalau musim hujan bakalan banyak kubangan air, ungkap Pak Suwito. Oh iya ya, itu kan bakal lahan parkiran ya. Atau gini saja Bang Doni, pakai rumput sintetis aja bagaimana? Tapi saya pelur dulu atau bawahnya saya kasih pasir, usul Pak Wito. Ya elah, segala parkiran pakai rumput sintetis. Ya udah gini aja dah, Mas Wito ratain aja dulu tuh tanah, ntar kita lihat bagaimana jadinya. Tapi yang penting bikin aja dulu jalurnya. Kalau bisa jangan sampai ngeganggu jalur ke gudang saya, ucap Doni disusul anggukan dari Pak Suwito. Namun di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba saja Gembul berlari dari dalam kafe sambil berteriak-teriak memanggil nama Doni. Bang Doni, Bang Doni. Tayal, Doni dan Pak Suwito terkejut mendengarnya. Dah, pan sih Bul, manggil gua sampai segitunya. Dengan nafas terengah-engah, Gembul berkata, Mak Bang, ngomong yang bener, napas lu udah kayak kebo ikut maraton, makanya olahraga, ledek Doni. Tadi Mak nelponin abang, tapi abang gak angkat-angkat, terang Gembul. Lah, HP gue kan lagi dicas di dalam. Emang apa Mak? Tanya Doni penasaran. Mak Bang, tadi nelpon saya sambil nangis-nangis, katanya Bonis kabur Bang. Mendengar itu, Doni pun seketika tersentak. Apa? Ngapa lu kagak ngomong deh tadi? Seketika Doni pun bergegas dan berlari pulang. Ya, Doni sangat khawatir dengan keadaan ibunya, apalagi mendengar jika adik perempuannya pergi meninggalkan rumah. Doni penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di rumah, Doni pun langsung menghampiri ibunya yang duduk di ruang tengah. Mak Zubaida nampak sedih, air matanya tak berhenti keluar. Mak ngapa nangis deh ya? Terus si Bonis kemana Mak? Tanya Doni cemas. Di situ Mak Zubaida pun menceritakan semuanya hingga ia menampar Bonis dan membuatnya kabur dari rumah. Itu bocah ngapa ya Mak? Ya udah, Mak berhenti nangis ya. Ntar biar Doni yang nyari si Bonis, ucap Doni berusaha menenangkan ibunya. Mak kagak pernah nampar Bonis dong. Mak kelepasan, ya Allah. Lu cari adek lu dong. Mak takut jangan ngapa-ngapa. Otak Doni berpikir cepat hingga dia pun kepikiran akan Lili, teman akrab Bonis. Tak ingin membuang waktu, Doni langsung menelpon Lili. Setelah panggilannya dijawab, Doni pun langsung menceritakan semuanya pada Lili. Li, tolongin abang ya. Lu bantu cariin si Bonis, teleponin semua teman-temannya. Kali aja si Bonis lagi ke rumah teman-temannya, pinta Doni. Iya bang, Lili bantu cari deh. Lili bakalan telepon teman Lili yang deket-deket sama Bonis, saut Lili dari balik telepon itu. Setelahnya, Doni pun kembali menghampiri ibunya. Udah mak tenang aja ya. Itu si Lili lagi nelponin temennya atu-atu, temennya Bonis juga. Lah kali aja si Bonis pergi ke tempat temennya. Di situ Mak Zubaida masih terlihat sedih hingga ia pun mulai beranjak bangun dan berjalan ke arah kamar Bonis. Namun betapa terkejutnya Mak Zubaida kala mendapati kamar anaknya yang berantakan dan juga pengap. Tercium bau yang tak sedap, piring banyak berserakan dan kasur berantakan, persis seperti kamar yang tidak pernah dibersihkan bertahun-tahun. Ya Allah, ngapa kamar lu kayak begini sih Nis? Lu ngapa? Pantas aja Mak kagak boleh masuk ke dalam kamar lu, ucap Mak Zubaida yang kembali menangis terseduh-seduh. Doni pun tak kalah kaget melihat keadaan kamar Bonis. Astagfirullah, ya ampun, si Bonis apa kamarnya jadi kayak kapal perang begini? Tak berselang lama,
Gembul, Sindu, dan Lili datang ke rumah Doni. Di belakang mereka juga ada Nani yang baru mendapat kabar tentang kaburnya Bonis dari rumah. Nani segera menenangkan Mak Zubaida yang masih terisak-isak. Ia mengambil segelas air putih lalu membawa Mak Zubaida masuk ke dalam kamar. Sementara itu, Lili mengabari Doni bahwa semua teman Bonis tidak ada yang didatangi olehnya. Bang, Lili udah nelponin semua teman-teman kuliah sampai teman-teman SMA dulu, tapi nggak ada yang didatengin sama Bonis, Bang. Di tengah kepanikan itu, Gembul tiba-tiba saja memasuki kamar Bonis dan merasakan ada yang tidak beres di sana. Astagfirullahaladzim, ucapnya lirih sambil memejamkan mata. Doni langsung kebingungan melihatnya. Bul, ngapa lu? Jangan bikin gua kaget ah. Emangnya kamar Bonis mengap? Biasa aja keles, sentak Doni emosi. Tapi Gembul tak menjawab. Ia masih memejamkan mata, seolah sedang merasakan sesuatu. Benar saja, tak lama kemudian ia membuka mata dan berkata, si Bonis ketempelan, Bang. Ini hawanya masih berasa. Saya bisa ngerasain, Bang. Si Bonis ini kerasukan makhluk halus. Kayaknya makhluk itu penghuni danau, Bang. Mendengar kata danau, Lili langsung teringat pada masa lalunya bersama Bonis. Danau? Ya Allah, jangan-jangan si Bonis pergi ke danau itu lagi. Danau? Danau mana, Li? Lu tahu tempatnya kagak? Tanya Doni cemas. Kemudian Lili menceritakan bahwa saat mereka masih SMA dulu, dia dan Bonis pernah pergi ke sebuah danau yang sunyi jauh dari keramaian. Jika salah satu dari mereka sedang punya masalah, mereka akan pergi ke tempat itu. Sudah lama kebiasaan itu berhenti dan Lili sendiri tak menyangka jika Bonis masih suka mendatangi tempat tersebut. Karena hari yang sudah gelap, Doni tak ingin membuang waktu. Namun tiba-tiba Mak Zubaida datang dan meminta Doni dan yang lain untuk menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu. Setelah selesai, Doni pun berpamitan kepada ibunya. Mak, Doni berangkat dulu ya. Mak di mari aja sama Nani, ucap Doni sebelum bergegas. Malam itu, Doni ditemani Gembul, Sindu, dan Lili menuju ke danau yang dimaksud. Beberapa waktu kemudian, mereka pun tiba di lokasi. Suasana di sana begitu gelap. Mereka semua tersentak ketika melihat sepeda motor Bonis terparkir di pinggir jalan. Dari situ terlihat jalan setapak yang diapit semak-semak yang mengarah langsung ke tepian danau. Dengan bantuan senter handphone, mereka menelusuri jalan itu. Namun sesampainya di tepi danau, sosok Bonis tak terlihat juga. Wah, si Bonis kemana ini ya? Motornya ada tapi orangnya kagak, ucap Doni cemas. Semua panik karena Bonis tidak ditemukan. Nyala senter mereka arahkan ke segala penjuru, tetap saja sosok Bonis tak ada. Di saat itulah Gembul mulai sadar Bonis telah disembunyikan oleh makhluk penunggu danau. Tanpa pikir panjang, Gembul langsung bersedekap, berkonsentrasi, dan menerawang ke sekitar. Benar saja, tak lama kemudian ia bertemu dengan sosok penghuni danau tersebut. Di alam gaib, Gembul bertemu dengan seorang nenek-nenek. Namun di situ, Gembul tak tertipu oleh penampilan dari nenek-nenek tersebut karena dengan kemampuannya, Gembul dapat melihat sosok asli dari nenek-nenek yang ada di depannya itu. Ya, rupanya nenek itu adalah jelmaan dari sosok makhluk halus yang aslinya berwujud buaya putih. Lepaskan saudara saya, jangan sampai saya obrak-abrik tempat ini, ancam Gembul. Mendengar itu, nenek tersebut hanya tertawa cekikikan. Kenapa kamu galak sekali, anak muda? Apa kamu tidak kasihan padaku? Oh, sudah, saya tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu kan adalah buaya putih penghuni danau ini kan. Cepat kembalikan saudara saya sebelum kesabaran saya habis, ancaman Gembul. Rupanya tak membuat nenek-nenek itu gentar, malahan dia berkilah jika Bonis sendirilah yang mendatanginya. Jangan begitu anak muda, saudaramu lah yang mendatangiku sendiri. Dia sedih karena tak ada yang mau mengerti.
Apa aku salah jika aku memberikannya pertolongan? Kamu itu makhluk yang penuh tipu daya. Kamu suka memperdaya manusia. Oke, kalau kamu memang gak mau balikin dia, saya bakalan ambil secara paksa. Di situ, emosi Gembul sudah membara. Seketika, dia membacakan doa-doa. Seketika itu juga Gembul melesat bak anak panah yang meluncur dari busurnya. Di situ, Gembul seperti petir yang menggelegar menyambar targetnya. Tayal, nenek-nenek itu pun berubah ke wujud aslinya berupa buaya putih yang sangat besar dan menyeramkan. Namun, perubahan itu tak membantunya ketika Gembul menyerang secara bertubi-tubi. Gembul tak memberi ampun, apalagi memberi kesempatan untuk melawan balik. Hasilnya sudah dapat ditebak. Sosok makhluk halus yang merupakan buaya putih jadi-jadian itu pun menyerah. Keadaannya sudah terluka parah oleh serangan-serangan Gembul barusan. Rupanya makhluk itu baru mengetahui jika Gembul bukanlah orang sembarangan. Ampun, aku menyerah, ucap makhluk jadi-jadian itu sambil kesakitan. Sekarang kamu pergi dari sini. Tempat ini sudah tidak lagi bisa jadi rumah kamu, sentak Gembul sambil menatap makhluk itu tajam. Seketika makhluk itu pun menghilang. Dengan perginya makhluk itu berbarengan pula dengan Doni yang langsung menemukan adiknya sedang duduk di samping pohon bambu. "Bonis!" teriak Doni. Doni segera menghampiri adiknya dan memeluknya dengan erat. Tak lama, Lili dan Sindu menyusul dari belakang. Saat itu Bonis tampak linglung. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Tak ingin berlama-lama di tempat itu, mereka pun segera membawa Bonis pulang. Sesampainya di rumah, Bonis masih terlihat kebingungan. Dia heran ketika Mak Zubaida langsung memeluknya dengan erat. "Allah Bonis, maafin Mak ya Neng. Mak janji kagak bakalan nampar lu lagi," ucap Mak Zubaida histeris. Bonis hanya terdiam, berusaha mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi. "Mang apa sih? Lama ngapa nangis?" tanya Bonis lemas. Namun Mak Zubaida tak menghiraukan pertanyaan itu. Dia hanya memeluk anak gadis satu-satunya seakan tidak ingin melepaskannya lagi. Setelah keadaan mulai reda, Sindu dan Lili pun pamit pulang. Sedangkan Nani bersikeras menginap untuk menjaga Mak Zubaida dan juga Bonis. "Bang Doni, Nani malam ini nginep di sini ya. Nani mau jagain emak sama Bonis. Nanti kita bertiga bakalan tidur di kamar emak," ucap Nani. "Iya, abang di malam juga bakalan tidur. Abang bakalan begadang di ruang depan sama Gembul," saut Doni. Namun di situ Gembul menyela. "Bang, saya tidur ya bang. Saya capek banget ini bang." "Yalah, yaudah lo tidur di depan sama gua," paksa Doni. Gembul pun tak kuasa menolak permintaan Doni tersebut. Dia hanya bisa pasrah. Keesokan harinya, Nani menyiapkan sarapan berupa nasi goreng dan lauk pauk lainnya dengan dibantu oleh Jumeri dan juga Gembul. Di meja itu, mereka pun sarapan bersama. Di situ, Bonis bercerita jika dirinya sempat mendatangi sebuah danau untuk merenung. "Lu ngapain ke sana sih? Emangnya lu ada masalah apa?" tanya Doni penasaran. "Masalah pribadi, biasalah anak cewek. Abang gak perlu tahu," jawab Bonis ketus. "Lu tahu kagak? Gua sampai setengah mati nyariin lu. Soe banget lu jawabnya kayak begitu," saut Doni sewot. Di situ Mak Zubaida langsung membela Bonis. "Udah ngapa, biarin aja Tong. Si Bonis malu kali kalau cerita sama lu. Terus bagaimana Neng? Lu kok sampai bisa berubah kayak begitu ya?" tanya Mak Zubaida penasaran. "Nggak tahu Mak. Habis dari sana Bonis perasaannya bawaannya mau balik mulu ke tempat itu lagi. Kayaknya tuh Bonis nyaman banget. Terus lama-kelamaan ada yang ngomong di kuping Bonis. Tapi Bonis kagak kaget, apalagi takut. Malahan Bonis suka ngobrol sama dia. Dia ngajakin mulu ke rumahnya," ungkap Bonis. "Dia? Lah dia itu siapa?" tanya Mak Zubaida lagi. Di situ Gembul langsung menyela. Itu makhluk penghuni danau Mak. Emang makhluk itu suka ngajakin korbannya buat jadi pelayannya di alam gaib.
Mendengar itu, Mas Zubaida pun langsung terkejut. Astagfirullah, Nis. Lah untung aja ada si Gembul. Kalau kagak, mah kagak tahu nasib lu bagaimana. Tenang aja, Mak. Udah Gembul usir makhluknya. Dia nggak bakalan bisa nyari korban-korban lain, ujar Gembul. Ya udah ya, Nis. Mulai sekarang, Bonis kalau ada apa-apa ceritain nama Nani ya. Bang Doni nggak usah dikasih tahu, ucap Nani mencoba mengambil hati Bonis. Yuk kok, Bang Doni kan lemes orangnya, nggak banget deh curhat sama dia, ledek Bonis sambil melirik ke arah Doni. Idih, siapa juga yang mau jadi tempat curhat botol bekas? Ledek Doni balik. Akhirnya Bonis pun telah kembali normal. Tak ada lagi makhluk halus yang menghinggapinya. Sejak saat itu, Bonis kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Meski pengalaman di danau itu masih terngiang di benaknya, dia sadar bahwa keluarga dan orang-orang di sekelilingnya selalu siap mendukung dan melindungi. Kehangatan meja makan pagi itu seakan menjadi titik balik, tempat di mana Bonis tak perlu lagi merasa sendiri, dan Bonis pun belajar bahwa tidak semua beban harus dia tanggung sendirian. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni dari Mas Dani SBR. Dan pada episode kali ini Bonis jadi aktor utamanya nih. Bonis yang patah hati karena Radol ternyata sudah memiliki wanita lain. Di sini akhirnya dia meratap dan datang ke sebuah danau. Tempatnya tenang, jadi dia menenangkan dirinya, tapi tanpa dia sadari di situ dia ketempelan atau kerasukan ya. Dan ini sampai membuat seorang Mas Zubaida menamparnya dengan keras. Waduh, untung nggak pakai tenaga full tuh. Mas Zubaida kan jagoan juga, jawara, rontok semua giginya si Bonis tuh. Dan di sini saya sedih banget tuh tadi pas di bagian Mas Zubaida nangis tuh, karena Mas Zubaida seorang jawara, nggak kenal rasa takut sama siapapun. Tapi kalau udah sama anak lemah, itulah orang tua teman-teman ya. Sehebat-hebatnya dia, tapi kalau udah sama anak lemah, apalagi pasti beberapa teman-teman ada yang pernah ngerasain ya, ketika habis marahin anak tuh kayak ada rasanya apalagi kalau marahinnya keras, walaupun apa yang sudah dilakukan itu benar ya, tapi nggak bakalan deh ada orang tua yang tega menyakiti hati anaknya. Dan ini yang dirasakan oleh Mas Zubaida. Dan seperti biasa Gembul hadir sebagai penolong. Selesai itu siluman buaya putih yang hampir saja narik Bonis untuk menjadi pelayan di alam gaibnya. Ada hikmah baik sih menurut saya, ada poin banget yang penting ya yang kita bisa ambil dari kisah barusan. Jadi menurut saya Bonis ini kan memang anaknya periang ya, anaknya kuat, periang, suka bercanda, tapi ketika dia ada masalah, dia kok tiba-tiba jadi begini nih. Nah itu teman-teman, pentingnya kita membagi masalah atau ngobrol ya ketika ada masalah sama orang lain. Kadang kita menganggap diri kita sanggup nih, diri kita kuat. Nah jadi kita ya udah masalah kayak gini doang, tapi ya itulah akan ada batasannya. Dan juga mungkin ini bisa jadi pelajaran juga buat di kehidupan nyata kita. Jangan suka kita bilang, kadang-kadang gini ya, lemah banget tuh masalah begitu doang. Percaya deh, nggak semua orang sama. Jadi ada orang yang kuat dalam menghadapi masalah seperti yang dihadapi Bonis, ada juga yang nggak kuat. Jadi jangan mukul rata. Ya apa ya, seperti Doni ini sebenarnya jadi introspeksi dia juga ya. Dia memang suka bercanda berantem sama adiknya, tapi ada di satu momen ketika dia harus bicara dari hati ke hati. Dan itu sih menurut saya ya hikmah yang bisa kita ambil. Jadi kalau ada masalah jangan dipendam sendiri. Ngobrol, cari teman ngobrol, cari teman untuk mencurahkan isi hatinya, dan jadilah teman yang baik untuk mendengarkan curahan hati teman kita. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih Mas Dani SBR. Ditunggu lagi untuk minggu depan kisah dari warung kopi Bang Dodinya. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisahnya, yuk dibantu diklik ya jempolnya, like-nya. Boleh juga dong dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.